Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang setia, Engkau menarik aku dengan tali kesetiaan dan mengikatku dengan kasih karunia-Mu, agar aku hidup menurut ajaran-Mu. Engkau tidak memanggil aku untuk sukses, tetapi Engkau memanggil aku untuk setia. Setia dengan pilihan hidupku saat ini. Semoga aku selalu mau belajar untuk menjadi murid yang taat pada kehendak Sang Guru, agar aku tak kehilangan sedikit pun upah mahkota keabadian yang telah Engkau sediakan bagiku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yeremia bab 20 ayat 7 sampai ayat 9. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah ku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku.
Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 21 sampai ayat 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tidak sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika mendapati rumah yang kami tempati catnya mulai kusam, tambah kebocoran di atap, saya dan istri sepakat mengecat ulang dan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Kami lantas mendapat rekomendasi dari beberapa teman tentang tukang berikut biayanya. "Aku pernah pakai jasa tukang A, tapi biayanya lebih mahal," kata seorang teman.
Kenyataannya memang begitu. Setelah tukang itu melihat rumah kami dan menghitung serta mengkalkulasi, ia lantas menyebut harga tertentu. Setelah berdiskusi singkat dengan istri, kami akhirnya setuju. Memang sih harganya mahal, tetapi hasilnya bagus dan menurut kami perfect, hebat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal urusan pekerjaan atau bisnis, seringkali ada pembicaraan soal harga. Tetapi akhirnya kualitaslah yang menentukan. Dan dalam banyak perkara, kita memang harus menghitung sebelum membeli barang atau jasa tertentu. Dalam hal mengikuti Yesus, kita pun perlu memenuhi syarat-syarat yang Yesus minta. Yesus tidak meminta uang dalam jumlah tertentu, tetapi minta kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kalaupun ada yang harus kehilangan nyawa demi Yesus, kita siap. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya terlebih dahulu untuk kita. Oleh karenanya, sekiranya saat ini kehidupan kita sedang tidak mudah dijalani, ada banyak orang membenci rezeki atau kesempatan mendapat posisi yang hilang karena kita mengikuti Yesus. Jalanilah dengan rela hati. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan kemudahan kepada para pengikutnya. Yesus sudah memberitahu syarat-syarat yang harus kita jalani. Yakinlah bahwa Yesus juga menghargai kesetiaan dan perjuangan kita untuk mengikuti Dia. Tetaplah setia dan bayar harganya, karena ada upah yang tersedia bagi kita semua. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.